Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menguraikan atau mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah matematika diskrit. Di sini tugasnya itu kita diminta untuk menyelesaikan tiga soal dari soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ustadz Yan. Kemudian di sini saya memilih 3 soal, yaitu di nomor 6, 7 dan juga 8. Oke, langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu nomor 6. Nah, di nomor 6 ini soalnya adalah dalam berapa banyak cara huruf-huruf A, B, C, D dan E dan F dapat disusun jika huruf B harus di sebelah kiri dan bersebelahan dengan huruf E. Oke, kita jawab. Nah, jawabannya kita lihat dulu N-nya itu atau jumlah hurufnya itu ada 6 huruf, yaitu A, B, C, D, E dan F. Nah, namun di soalnya itu ada syarat di mana huruf B dan E itu harus bersebelahan, sehingga B dan E itu dihitungnya 1 gitu. Maka totalnya itu menjadi N-nya itu sama dengan 5 karena B dan E itu kehitungnya 1. Maka cara penyelesaiannya adalah banyak cara 5 huruf akan disusun, yaitu dengan cara permutasi ya. Permutasi dari 5 yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu 120. Oke, kemudian kita lanjut di nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Di sini ada 3 bagian, A, B dan juga C. Nah, pertama kita kerjakan dulu yang nomor 7 bagian A. Soalnya adalah misalkan pengulangan tidak dibolehkan. Nah, berapa banyak bilangan 4 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 5, 7 dan juga 8. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, di sini kita itu diminta untuk memilih 4 angka dari 6 pilihan angka. Nah, artinya kalau 4 angka ini berarti akan menjadi ribuan ya. Nah, maka dari sini kita pertama memilih untuk satuan itu ada 6 cara karena ada 6 pilihan angka di sana. N-nya itu sama dengan 6. Maka untuk satuan kita ambil 1 dari 6 angka tersebut untuk menjadi satuan, maka tersisa 5 angka. Nah, dari 5 angka ini lagi kita ambil 1 untuk menjadi angka puluhan. Ya, berarti tersisa 4 angka. Nah, kemudian dari 4 angka itu kita ambil 1 lagi untuk menjadi ratusan, maka tersisa 3 angka. Nah, 3 angka ini kita menjadikan ribuan gitu. Jadi ada 3 cara untuk menjadi ribuan. Nah, maka banyak bilangan bulat yang dapat dibentuk adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 360 bilangan. Jadi jawaban dari nomor 7 bagian A adalah 360. Kemudian lanjut di 7 bagian B, soalnya adalah berapa banyak bilangan dalam A yang genap. Nah, yang diminta adalah bilangan yang ada di sini yang genapnya. Oke, kita jawab. Nah, untuk memilih angka yang genap, maka satuannya itu harus angka genap gitu. Kalau mau menjadi angka yang hanya genap. Nah, maka satuannya itu ada 2 cara karena angka yang tersedia pada bagian A itu yang genap hanya ada 2 dan 8. Jadi satuannya itu ada 2 cara saja. Nah, maka diambil 1 untuk menjadi satuan, berarti tersisa 5 angka lagi ini yang tersisa. Nah, dari 5 angka tadi itu diambil 1 untuk menjadi puluhan, kemudian tersisa 4, diambil 1 lagi untuk menjadi ratusan, maka tersisa 3. Nah, maka banyak bilangan 4 angka yang genap yang dapat dibentuk adalah 2 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 120. Jadi jawaban dari nomor 7 bagian B adalah 120. Oke, lanjut ke bagian C-nya. Nomor 7 bagian C soalnya adalah berapa banyak bilangan dalam A yang lebih kecil dari 4000. Oke, yang diminta adalah bilangan yang lebih kecil dari 4000. Maka di sini kita untuk mencari bilangan 4 angka yang lebih kecil dari 4000, maka ribuannya itu hanya ada 3 cara, yaitu angka yang lebih kecil dari 4 gitu. Berarti 1, 2 dan 3. Nah, maka satu angka itu kita tarik untuk menjadi ribuan, maka tersisa 5 cara lagi.
yang tersisa karena satu angka udah diambil untuk menjadi ribuan. Maka puluhannya ini ada 5 cara. Nah, kemudian diambil lagi satu untuk menjadi ratusan, maka tersisa 4 cara. Nah, dari 4 cara atau angka ini diambil satu lagi untuk menjadi satuan, maka tersisa 3. Maka banyak bilangan 4 angka yang lebih kecil dari 4000 adalah 3 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 180 bilangan. Oke, itu jawaban-jawaban dari nomor 7. Lanjut ke nomor yang terakhir. Ini di nomor 8, soalnya adalah di dalam sebuah kelas terdapat 100 mahasiswa, 40 orang diantaranya adalah laki-laki. Nah, soalnya yang pertama, yang bagian A, berapa banyak cara dapat dibentuk sebuah panitia 10 orang. Nah, berarti soalnya ini tanpa memandang gender ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang penting panitianya itu 10 orang. Oke, kita jawab. Di sini kita menggunakan kombinasi ya, rumus kombinasi itu adalah n faktorial dibagi r faktorial kemudian dalam kurung n dikurangi r faktorial. Nah, yang soal pertama ini, jika dari 100 orang mahasiswa dipilih 10 orang menjadi panitia tanpa melihat jenis kelamin, maka kombinasi R elemen dari N elemen adalah N S ini berarti keseluruhan ya, tanpa memandang gender, sama dengan 100 C10. Ini bisa ditulis 100 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 100 dikurangi 10 faktorial sama dengan 100 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 90 faktorial. Nah, kalau dijabarkan seperti ini, si 90 faktorialnya ini kita coret ya, karena di sini sama-sama ada 90 faktorial di atas dan di bawah. Nah, jadi di sini tinggal kita kalikan hasilnya, kemudian kita bagi hasilnya. Maka yang saya dapatkan di kalkulator yang saya hitung ini hasilnya adalah seperti ini, angka yang sangat-sangat banyak ya. Nah, kemudian itu jawaban dari nomor 8 bagian A. Selanjutnya nomor 8 bagian B. Ulangi pertanyaan yang A, jika banyaknya laki-laki harus sama dengan banyaknya perempuan. Oke, kalau yang tadi A ini gendernya itu bebas 10 orang. Nah, kalau yang B ini 10 orang tapi harus setengahnya laki-laki dan setengahnya perempuan. Oke, kita jawab. Nah, jika dari 100 orang mahasiswa dipilih 5 orang pria dan 5 orang wanita menjadi panitia, maka kombinasinya yaitu kombinasi untuk memilih 5 orang dari pria. Berarti kan pria itu kan tadi di soalnya itu ada 40 orang. Maka ditulis 40 C5 seperti ini. Kemudian dikalikan dengan kombinasi untuk memilih wanita. Wanita itu kan berarti 100 orang mahasiswa dikurangi 40 mahasiswa laki-laki, berarti hasilnya adalah perempuan. Nah, berarti kita memilih 5 dari 60 orang seperti itu. Nah, kita kalikan nantinya. Nah, ini kita hitung dulu menggunakan rumus kombinasi seperti ini. 40 faktorial dibagi 5 faktorial, 40 kurang 5 dikali 60 faktorial dibagi 5 faktorial, 60 kurangi 5 faktorial sama dengan 40 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 35 faktorial dikali 60 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 55 faktorial. Nah, kalau dijabarkan akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya yang saya hitung dari kalkulator akan menjadi seperti ini. Nah, ini hasil yang saya dapatkan di kalkulator. Jadi hasilnya panjang. Oke, lanjut ke nomor yang berikutnya. Bagian C. Ulangi pertanyaan jika panitia itu harus terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan atau 4 laki-laki dan 6 perempuan. Oke, karena di sini ada kata atau, berarti kita bisa memilih salah satu, tidak harus dua-duanya. Kita jawab. Jawabannya, jika dari 100 orang mahasiswa dipilihnya 4 orang pria
dan 6 orang wanita, atau 6 orang pria dan 4 orang wanita, maka kombinasinya yang saya pilih itu 4 orang pria dan 6 orang wanita. Nah, jadi kita memilih 4 orang pria dari 40 pria. Nah, rumusnya seperti tadi. Cara mengerjakannya tinggal kita kalikan saja nanti sama yang kombinasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi. Nah, kalau dijabarkan nanti akan menjadi panjang seperti ini, dan hasilnya yang saya dapatkan di kalkulator menjadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan dari cara saya menyampaikan presentasi atau jawaban-jawaban saya yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.